Puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah di tempat ini tanggal 24 September tahun 2023. Kiranya Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini tetap dalam keadaan kuat dan sehat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya rindu untuk melihat lagi firman Tuhan di dalam bagian yang penting yang boleh kita akan saksikan, kita renungkan dalam kitab Amsal pasal yang ke-11. Mari kita mau baca satu ayat ini dalam Amsal pasal 11 ayat 19. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Amsal 11 ayat yang ke-19. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal 11 ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Puji Tuhan, saudara. Khotbahnya hari ini kita ambil judul memilih kehidupan. Ya, memilih kehidupan. Nah, saudara, saya pernah berkata dan saya ingin mengulangi lagi kalimat ini. Rutinitas agama, rutinitas kesibukan rohani yang kita lakukan, yang kita kerjakan seperti hari Minggu ini, haruslah berbanding lurus dengan kehidupan yang kita jalani. Amin. Amin. Yang kita dengar, yang kita baca, yang kita simak adalah kebenaran, sesuatu yang lurus, yang suci, yang mulia. Nah, untuk merespon ini, hidup kita pun harus berbanding lurus dengan apa yang kita yakini sebagai pegangan hidup kita, sebagai ajaran keyakinan kita, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar apa yang kita baca benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Itulah respon kita menghargai yang namanya kebenaran. Amin. Memang tidak gampang, ya, karena untuk melakukan kebenaran ini, saudara-saudaraku, kita benar-benar harus ingat untuk menyangkal diri kita, ya, karena kebenaran selalu bertentangan dengan akal sehat. Kebenaran seringkali melawan hati melawan kedagingan kita, melawan nafsu-nafsu yang bisa menyerang kehidupan kita. Tuhan berkata, jangan kamu membunuh, tetapi kita membenci orang lain. Itu sebetulnya kita sudah membunuh, ya. Itu sebenarnya kita sudah membunuh. Nah, hidup ini, saudara-saudaraku, hidup yang sangat singkat. Tidak terasa kita ada di bulan September, minggu yang terakhir. Minggu depan kita udah masuk bulan yang ke-10. Tidak terasa, bukan? Tahun 2023, ya, sudah memasuki bulan ke-10. Tidak terasa, sangat tidak terasa, saudara. Hidup ini singkat, seperti seperti uap. Yakobus katakan hidup ini seperti uap. Kalau Mazmur 90 ayat 10 katakan, bisa dibaca, tolong, Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Bisa kalau dibacakan Pak Taufik, Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa? Melayang lenyap. Melayang lenyap. Nah, tulisan yang hampir sama tolong dibaca dalam Yakobus 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tadi melayang,
lenyap. Ya, di Mazmur katakan apa tadi? Melayang, lenyap. Kalau dalam Yakobus dikatakan uap yang kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Nah, dua ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, membuat kehidupan kita harus benar-benar kehidupan yang sangat penuh dengan kehati-hatian. Ya, kita tidak ingin kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita 70 tahun-kah, 80 tahun-kah, atau lebih daripada itu menjadi kehidupan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, alias hidup yang sia-sia. Ya. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan, kalau Tuhan mempercayakan kita untuk kita mengelola pelayanan, menjadi anak Tuhan, maka apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus jalankan dengan tanggung jawab, dan rutinitas itu harus berbanding lurus dengan kehidupan yang kita jalani. Amin. Kita tidak mau menjadi orang yang bermuka dua. Amin. Amin. Kita tidak mau menjadi orang yang bermunafik, saudara-saudaraku. Ya, kita mengatakan kebenaran, tapi hidup kita jauh dari kebenaran. Ya, ingat, Mazmur dan Yakobus sudah mengingatkan, hidup itu akan berlalu, hilang, lenyap. Nah, saudara-saudaraku, keputusan hidup kita untuk memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah keputusan dan pilihan yang tepat dan benar. Katakan amin. Amin. Keputusan kita, komitmen kita, ya, kesetiaan kita, kesungguhan kita untuk memilih, melangkah, dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah keputusan yang penting, keputusan yang tepat dan benar. Nah, namun dalam hidup ini, saudaraku, tadi saya sudah katakan juga, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Hati-hati, saudara-saudara, ya. Dengan begitu banyak gangguan-gangguan yang bisa menggoyahkan iman kita kepadanya. Hati-hati. Nah, durasi atau waktu hidup kita ini durasi waktu yang sangat singkat ini menjadikan kita tidak boleh bermain-main dalam mengisi kehidupan kita, saudara-saudara. Durasi waktu yang pendek ini tidak boleh menjadikan kita lengah, ya, dan bermain-main dalam mengisi kehidupan ini. Saudara-saudara, ya, kita mau serius. Kita tidak mau gagal dalam hidup ini, saudara-saudara. Ya, kita sudah memilih Yesus, amin. Kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Dia. Apa yang kita percayakan, kita mau kerjakan dalam kehidupan real dan nyata. Kesetiaan kita, tadi dalam kesaksian. Kesetiaan kita dalam beribadah. Kesetiaan kita sebagai pribadi di hadapan Tuhan. Kesetiaan kita kepada pasangan hidup kita. Untuk kita benar-benar serius. Saudara-saudara, ribuan tahun yang lalu, Raja Salomo telah menuliskan ayat firman Tuhan ini. Tolong dibaca sekali lagi, nanti ada 3 hal yang saya akan bagikan. Kita baca kembali, Amsal 11 ayat 19. Amsal 11 ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. 2 perbandingan, ya, disodorkan, diperlihatkan kepada kita pada pagi hari. Kita suka membaca kitab Amsal, tapi hari ini secara lebih mendalam kita melihat ada 2 hal, 2 tawaran. Kalau engkau berpegang pada kebenaran yang sejati, maka hidupmu menuju kepada kehidupan. Tetapi kalau yang engkau kejar adalah kejahatan, maka kematian akan engkau alami. Saudara, Raja Salomo telah menuliskan ayat firman Tuhan ini ribuan tahun yang lalu. Mari kita mau renungkan di masa sekarang ini. Nasihat ini sangat bijak, saudara-saudaraku, sangat-sangat tepat. Apalagi dunia masa kini adalah dunia bergerak dengan cepat, ya. Betul ya? Akhirnya teknologi, segala kemajuan zaman, ya,
bisa benar-benar menjauhkan kita dari Tuhan, atau justru mendekatkan kita lebih kepada Tuhan. Mari, nasihat Raja Salomo ini mengajar kita untuk memilih yang tepat dan benar dalam kehidupan yang singkat ini. Ya, pegang baik-baik Mazmur tadi. Melayang, lenyap. Ya, Yakobus bilang apa? Uap yang hanya kelihatan. Pak David di tempat kerja kan sering masak air, masak makanan, ada uap kan? Apakah uap itu lama? Tidak. Dalam hitung hanya sepersekian detik ya, dia langsung hilang. Hilangnya kemana kita tidak tahu. Hidup kita pun demikian. Kalau pagi ini kita dihadapkan dengan pilihan yang disodorkan oleh firman Tuhan pagi hari ini, maka pilihanku adalah memilih kehidupan. Amin. 3 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini, saudara-saudaraku, berkaitan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak panjang melebarkan, dan minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan ada penggalian lagi firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku, perhatikan. Kita buka Mazmur 91. Kita buka Mazmur 91 ayat yang ke-14. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Tolong dibacakan Mazmur 91 ayat ke-14. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Katakan amin. Amin. Yang pertama, perhatikan ini. Dalam kita memilih kehidupan, satu, seberat apapun tekanan dan kehidupan, seberat apapun tekanan dan himpitan dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tolong katakan amin. Amin. Seberat apapun tekanan dan himpitan dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya tambahkan di sini, jangan berkhianat kepadanya. Saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, seberat apapun beban dalam hidupmu, bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, perhatikan apa yang saya katakan. Seberat apapun beban hidupmu, kalau hatimu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan meluputkanmu dan membentengimu. Amin. Haleluya. Saudara, jangan berkeluh kesah di dalam kesementaraan hidup ini, saudara-saudaraku. Ya, orang, aduh, harga beras lagi naik ini. Ya kan? Saya percaya kalau kau hidup di dalam kebenaran, memilih kebenaran, Tuhan pasti pelihara hidupmu. Amin. Baca Mazmur barusan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Oh saudara, ini pernyataan pemazmur ini melihat hati Tuhan, bagaimana orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, hatinya benar-benar melekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, ada ayat berkata begini dalam Injil, ya, Bapa yang baik tidak pernah memberi apa ulah kepada anaknya. Amin. Ulah adalah rezeki. Ada kan? Dan iman Tuhan aja. Dia memberi yang terbaik bagi anaknya. Amin. Jadi tekanan, himpitan, persoalan apapun dalam hidupmu, perhatikan ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Sekarang saudara lihat di dunia mana, baca, lihat, nonton di YouTube itu, banyak orang datang kepada Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus. Saudara, kebenaran disingkapkan, dibukakan. Banyak orang mulai datang kepada Yesus. Diam-diam, mungkin takut, tapi lama-lama dia memberanikan diri untuk memproklamirkan imannya kepada Yesus. Dia berlatar belakang agama dari yang lain, tapi kemudian pengalaman hidup membawa hidup dia berjumpa dengan pribadi Yesus. Saudara, Mazmur ini sungguh indah. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, aku akan memberkati. Amin. Bukan berarti dalam hidup ini kita tidak ada persoalan. Tadi kita baca, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Saudara, berapa kali muncul ya, saya suka nonton di Facebook, muncul iklan kayak semacam ada film-film bagaimana ada dulu benteng-benteng yang dibangun oleh suatu kerajaan, itu kemudian ada diserang dari kerajaan luar, dan tentara-tentara yang bersembunyi di balik benteng itu, benteng yang kokoh itu, menyiapkan juga senjata-senjata untuk membunuh, untuk menghilangkan serangan itu, saudara-saudara. Benteng di masa lalu itu sangat perlu sebagai tempat berlindung dari musuh. Ya, saudara-saudaraku, hidup kita yang singkat ini, kita perlu benteng, kita perlu tempat perteduhan, kita perlu tempat perlindungan dimanapun kita berada. Itulah saya mau berkata, jangan berkhianat kepada Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada tempat perteduhan yang paling indah, paling kuat dalam hidup ini, hanya di dalam Yesus kita memperoleh. Amin. Seberat apapun tekanan dan himpitan dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, saya ajak kita untuk melihat di dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4. Akhir-akhir ini saya juga suka melihat ayat firman Tuhan ini. Saya suka berapa kali khotbahkan ini. Ini mengingatkan saya secara pribadi untuk juga harus berhati-hati dalam hidup ini. Ada 3 tawaran yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Sebab Yesus menyelesaikan, menuntaskan doa dari kuasanya. Mari buka Matius pasal 4. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tolong dibaca, memang agak panjang tapi tolong dibaca. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. 1 sampai dengan 11. Ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tawaran pertama ya, tawaran pertama. Lanjut tolong baca. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Oke, terus. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini dia yang kedua. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, Godaan yang kedua nih. dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iya. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, Iya. dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, Iya. dan berkata Ini dia kepadanya, godaan yang ketiga, tawan ketiga. Apa? "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dalam kemanusiaannya, Yesus memilih kebenaran. Yang kedua, rayuan, godaan, dan keindahan dunia ini akan selalu datang menyerang kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi milikilah persekutuan yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Amin. Amin. Yesus dalam kelaparan dan kehausan, dalam kondisi sebagai manusia pada waktu itu, kemanusiaannya 100%, Yesus memilih kebenaran. Yesus tidak ingin kelaparan yang dialaminya membuat dia mengikuti bujuk rayu iblis. Yesus tidak ingin dicobai oleh kuasa-kuasa gelap, dan Yesus tidak mau menyembah kuasa kegelapan. Saudara, yang kedua, rayuan, godaan, dan keindahan dunia ini akan selalu datang menyerang hidup kita, anak-anak Tuhan. Maka itu milikilah persekutuan yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Amin. Katakan amin. Katakan amin. 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 Dalam 1 Korintus 6 ayat 17, Paulus menuliskan firman Tuhan yang indah ini.
Ini ayat firman Tuhan ini tiba-tiba menjadi ayat favorit dalam diri saya, saudara-saudaraku. Saya selalu dalam setiap khotbah, saya mau ayat firman Tuhan ini, saya kutip selalu, ini menguatkan hati saya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 17 maksud saya, salah. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Iya. Korintus 6 ayat yang ke-17. Iya, betul. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Artinya, dimanapun Tuhan berada, Dia pun berada. Amin. Amin. Diikat. Jadi diikat. Jadi tidak bisa tidak. Dia selalu terbawa dengan arus Tuhan. Dia selalu terbawa dengan cara Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah ini menjadi bagian hidup kita. Rayuan, godaan, keindahan dunia ini akan selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Akan tetapi kalau hati kita, jiwa kita, pikiran kita, manusia kita diikatkan dengan Tuhan, maka kemanapun Tuhan pergi, kita selalu ikut. Amin. Tuhan membawa kita memang bisa ke tempat-tempat yang kita ingin didewasakan. Kita ingat pengalaman Ayub. Ya, kita tahu pengalaman Yusuf. Kita tahu juga pengalaman Abraham. Orang-orang percaya di masa lalu yang imannya diuji. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam dapur api. Ada Daniel yang dilempar ke dalam gua singa. Tetapi kita lihat orang-orang ini karena hatinya melekat dengan Tuhan, diikatkan dirinya kepada Tuhan. Maka lihat, saudara tahu, akhir setiap kisah mereka selalu nyata kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya mau berkata, apapun tawaran itu, kalau tawaran itu bukan dari Tuhan, jangan pernah kita mengiyakan. Kita harus bersikap seperti Yesus bersikap. Hai iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Amin. Amin. Hari ini kita mau memiliki kehidupan. Besok kita mau memiliki kehidupan. Lusa kita mau memiliki kehidupan. Bahkan sampai selamanya kita memiliki kehidupan. Sehingga kalau kita memiliki kebenaran, maka kita percaya apa yang dikatakan Salomo, kehidupan menjadi bagian hidup kita. Amin. Dimanapun engkau berada, jangan pernah tinggalkan Yesus. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, kita buka 2 Petrus 3 ayat yang ke 2 Petrus 3. Mari kita buka sebagai ayat yang terakhir. 2 Petrus pasal 3 mulai ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 14. ayat yang ke-10 sampai ke-14. Iya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi akan dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Yang ketiga, saya tutup dengan kalimat ini. Memilih Yesus artinya memiliki kehidupan. Itu artinya kalau kita memiliki kehidupan, kita memiliki kebenaran. Itu artinya juga hidup kita mau hidup takut
akan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ada catatan yang penting sebelum saya akhiri khotbah saya. Tadi dalam pembacaan ayat firman Tuhan ayat ke-10 ada kata segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di awal tadi sudah ya apa? Masih ingat ayat firman Tuhan-nya? Mazmur 90 dan Yakobus 4 ayat 14 akan berlalu melayang lenyap. Kita baca 2 Petrus ada kata akan hilang lenyap. Saudara, kalau hidupmu tidak memilih kebenaran, maka hidupmu juga akan hilang lenyap. Tapi kalau engkau memilih kehidupan, memilih kebenaran, memilih Yesus, maka hidupmu akan bersama Dia di langit baru, bumi baru. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Ribuan tahun yang lalu, Salomo sudah mengingatkan ini semua. Dan hari ini, sebagai hamba Tuhan yang kecil, saya pun mengingatkan diri saya dan mengingatkan pemirsa dan kita semua yang ada di tempat ini untuk kita berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Tuhan berkati kita selalu untuk kita memilih yang benar. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Biarlah kita bagian orang-orang yang memilih Yesus, memilih kebenaran, dan kita tidak mau goyah iman kita, hati kita kepada Tuhan tidak mau goyah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan